Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa, amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat dimanapun berada, alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat waktu senggang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat mengikuti acara pengajian secara online yang dilakukan oleh pengurus Badan Pengelola Masjid Raya Darussalam Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan pengajian kita di siang hari ini dinilai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, kemudian semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini pun juga mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumil qiyamah. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, hari ini kita memasuki hari yang ke-23 di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Dan pengajian kita pada siang hari ini bertemakan keutamaan infak dan sedekah di bulan suci Ramadan dan di saat wabah corona yang menimpa daerah kita. Sama-sama kita mengetahui bahwa Ramadan pada tahun ini berbeda dengan Ramadan tahun-tahun yang lalu. Tahun ini kita dihadapkan pada musibah corona. Ada yang terjangkit, tapi juga ada yang terpapar. Yang terpapar ekonominya tidak mempunyai usaha lagi, atau kena pemutusan hubungan kerja. Ada juga ustadz dan ustazah yang tidak bisa mengajar lagi dalam 2 bulan terakhir ini. Bahkan di antara mereka ada yang menjual sebagian hartanya untuk menghidupi kehidupan dia sehari-hari. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, disinilah pentingnya kita berinfak dan bersedekah kepada sahabat kita, atau juga mungkin itu tetangga kita, atau mungkin juga itu adalah teman dan juga keluarga kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum? Di dalam harta mereka, harta mereka orang yang berkecukupan, harta mereka orang-orang yang mendapatkan penghasilan, di sana terdapat hak lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang yang meminta-minta, yang nampak kelihatan mungkin itu di jalan, di pasar, atau mungkin datang ke rumah kita meminta sumbangan. Tapi juga ada al-mahrum, orang yang karena menjaga harga dirinya, menjaga marwahnya, dia tidak mau meminta-minta.
padahal dia adalah orang yang fakir, orang yang miskin. Boleh jadi itulah yang lebih banyak di antara teman, sahabat, atau mungkin juga tetangga kita. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, terkait dengan ini banyak keutamaannya. Namun sebelum saya menyampaikan keutamaan-keutamaan ini, saya ingin menceritakan satu kejadian yang pernah saya baca di sebuah media massa. Ada satu kecelakaan bis besar di daerah Bogor, Jawa Barat. Kemudian semuanya meninggal dunia, kecuali hanya satu orang mahasiswi. Dia duduk di tengah, kemudian dan dia dalam keadaan sehat. Ini satu keajaiban yang luar biasa. Kemudian pada satu saat dia ditanya untuk mengetahui bagaimana kejadian itu dan apa rahasianya kok sampai dia bisa selamat dalam kecelakaan yang tragis itu. Lalu dia menceritakan bahwa setiap pagi dia selalu berinfak di jalan Allah. Ada di sana masjid yang terdekat dan dia selalu sholat subuh di sana. Kemudian dia membawa uang untuk berinfak ke masjid itu. Jadi setiap hari dia selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah boleh jadi ilmu yang dia lakukan, ilmu yang dia praktekkan itu ternyata mendapatkan sehingga dia mendapatkan satu keselamatan dari kecelakaan bis tersebut. Ini yang pertama yang saya ingin sampaikan. Kemudian yang kedua, saya juga pernah dalam satu kuliah dengan Profesor Dr. Quraish Shihab, dan beliau menceritakan bagaimana kita memanfaatkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau bercerita, kita memang diwajibkan untuk mencari, untuk berusaha mendapatkan rezeki yang halal. Bahkan disuruh untuk menjadi orang yang kaya, untuk bisa berbagi, untuk bisa melaksanakan haji dan juga bisa berumrah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bertanya kepada pemirsa, mana yang lebih utama? Apakah orang kaya yang bersyukur ataukah orang yang miskin yang sabar? Mana yang lebih utama? Coba itu bisa direnungkan. Mana yang lebih utama, orang yang kaya yang bersyukur ataukah orang yang miskin tapi sabar? Pilihannya hanya dua. Memang kalau pilihan saya, ya lebih baik orang yang kaya, berkecukupan dan bersyukur daripada orang yang miskin tapi sabar. Karena dengan kekayaannya itu dia bisa membantu orang lain. Karena dengan kekayaannya itu dia bisa melaksanakan haji, umroh. Bahkan dengan kekayaan itu dia bisa untuk membangun masjid, kemudian berwakaf dan sebagainya. Jadi ada usaha dia untuk menjadi orang yang kaya,
kemudian baru dia bersyukur. Jadi yang perlu diingat di sini adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang miskin bersabar, ya sudah, dia tidak ada usaha, sudah, yang penting dia bersabar. Bersabar. Ya oleh karena itulah memang bagus lagi kalau dia miskin dan bersyukur. Walaupun dia terbatas rezekinya, tapi dia mau berbagi dengan sesama. Ini luar biasa. Inilah orang yang disebut dengan syakur. Orang yang terbatas rezekinya, tapi dia pandai bersyukur. Masih mau berbagi dengan sesama. Ini yang luar biasa. Kalau orang kaya, lalu dia membantu dengan sesama, berbagi dengan sesama, dengan orang yang lain, itu indah. Tapi jauh lebih indah orang yang terbatas rezekinya, lalu dia membantu dengan sesama. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Nah, cerita Quraisy Shihab ini seperti ini. Beliau mengatakan kekayaan kita itu ibarat orang yang membawa pergi haji. Kemudian saat dia mau pulang, hartanya banyak. Lalu bagaimana supaya dia lebih ringan dalam kepulangan dia ke kampung halamannya setelah menunaikan ibadah haji itu? Kemudian sebagian bawaannya lalu dia titipkan ke tempat penitipan atau mengirim. Ya, kalau sekarang itu ada kiriman dalam kargo atau mungkin JNE atau mungkin apa saja, mulai dari Arab Saudi sana kita kirim, kita tulis alamat kita ke Palangkaraya, Jalan Geobos umpamanya. Geobos berapa? Tulis. Kemudian sudah kita titip, kita kirim, kita sudah tentukan alamatnya, dan kita cukup membawa tas atau mungkin juga yang lainnya secukupnya. Ketika kita pulang, tidaklah membawa tentengan yang banyak yang justru kita sendiri kecapean, tapi justru dengan kita membawa sebatas yang mampu kita bawa, kemudian lalu kita pulang ke kampung halaman, ke Palangkaraya, ke alamat rumah kita. Lalu di sana bersamaan juga dengan kedatangan kargo atau titipan yang telah kita titipkan dari Arab Saudi sana. Artinya kita tidak capek-capek di jalan, karena titipan itu ternyata juga sampai ke alamat kita. Inilah tamsil yang disampaikan oleh Quraisy Shihab, bahwa dalam hidup ini ya tentu banyak harta yang kita miliki. Oleh karena itu maka harta itu untuk bisa menyelamatkan kita, kita titipkan kepada orang lain, fakir miskin, anak yatim, fisabilillah, atau siapa saja yang memerlukan. Nah, apalagi di saat-saat wabah corona seperti ini, banyak orang yang memerlukannya. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Kemudian dalam topik ini ada dua, infak dan sedekah. Apa itu infak? Infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Jadi kita memberikan sesuatu kepada orang lain, tapi dalam bentuk harta, dalam bentuk duit.
Ini yang disebut infak. Makanya kita berinfak di masjid, itu infak. Jadi masukkan ke dalam celengan, infak. Jangan celengan itu dicelengi terus. Jadi nanti kalau dicelengi terus dia akan menjauh jadinya. Jadi celengan itu ya harus kita dekati dia dan kita beri dia. Ini infak namanya. Dan infak itu memang ada dua jenis. Ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib itu seperti infak kepada anak yang dalam tanggungan kita, atau istri yang dalam tanggungan kita, itu juga infak. Jadi kita memberikan istri kita, namanya nafkah, itu satu akar kata dengan infak. Jadi nafkah keluarga, nafkah untuk anak kita, untuk pendidikannya, untuk makan sehari-hari, itu wajib bagi seorang bapak, kepala keluarga. Itu namanya infak wajib. Termasuk juga infak wajib kalau ada di antara orang tua kita, orang tua kandung kita, yang boleh jadi dia itu kekurangan. Dan di sini kewajiban kita untuk memberikan infak kepada mereka, kepada orang tua kita. Jadi wajib kita. Kalau orang tua kita dalam keadaan sakit, ya kita bawa dia ke rumah sakit. Orang tua kita mungkin kekurangan, kita bantu dia. Itu adalah wajib. Tapi kepada orang tua kita, kepada istri kita, kepada anak kita, tidak dibolehkan kita mengeluarkan zakat fitrah. Tidak boleh kita mengeluarkan zakat. Tapi kita wajib untuk membantu dalam bentuk infak. Kaum muslimin, pemirsa dimanapun berada, itu infak wajib. Kemudian ada juga infak sunnah. Ya, infak sunnah itu yang biasa yang terjadi selama ini. Kita membantu mahasiswa yang kekurangan, kita membantu tetangga kita yang kekurangan, kita membantu sahabat kita yang kekurangan, atau siapa saja yang memerlukan lalu kita bantu. Itu infak dalam artian infak sunnah. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Kemudian yang kedua adalah sedekah. Sedekah ini lebih luas lagi daripada infak dan zakat. Makanya dalam ayat Al-Quran itu sedekah bisa berarti infak dalam artian membantu dalam bentuk duit, sunat, tapi bisa juga dalam artian zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Itu zakat maknanya. Zakat yang wajib kita berikan. Nah, sedekah ini tidak hanya itu. Tidak hanya dalam artian materi, tapi juga dalam artian immateri. Sebagai contoh, tersenyum. Rasul mengatakan, tabassumuka li akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Jadi kita bertemu dengan teman, bertemu dengan istri, bertemu dengan anak-anak kita, kita tersenyum. Itu sedekah. Sunat, pahala kita. Makanya dianjurkan kita banyak tersenyum dengan siapa saja yang bertemu dengan kita. Tapi tentu senyuman yang proporsional. Jangan nanti di jalan tersenyum sendiri, maka senyuman itu mengundang tanda tanya bagi orang lain. Begitu juga senyum rasanya indah, terlihat indah.
Ya. Bahkan dalam kedokteran itu dikatakan bahwa kita tersenyum itu tertarik saraf-saraf muka kita ke atas, tambah muda, tambah awet muda. Tapi kalau sebaliknya kita cemberut, maka saraf-saraf itu tertarik ke bawah, turun, maka semakin tua. Seorang nenek meskipun giginya 2, kalau dia tersenyum terlihat indah. Berbeda halnya dengan seorang wanita yang cantik tapi cemberut dia, maka tentu terlihat tidak indah. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi tersenyum itu adalah juga sedekah. Kemudian juga kita menanam tanaman dan buahnya itu dimakan burung, dimakan binatang, maka sejatinya itu juga termasuk sedekah. Oleh karena itulah, maka janganlah kita menyesal kalau ada yang memakan dari tanaman-tanaman kita itu. Tapi tetap ya kita harus memelihara. Tapi kalau sudah ada yang mengambilnya, maka janganlah kita menyesal. Itu adalah bagian sedekah kita. Insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi mengatakan, ma min muslimin yazar'u zar'an fayakulu minhu tayrun au insanun au bahimatun illa kana lahu sadaqah. Siapa dari seorang muslim yang bercocok tanam, kemudian lalu tumbuh dan buahnya dimakan oleh binatang, oleh burung, bahkan ada yang mengambil, maka niatkanlah bahwa itu pemberian kita dan itu menjadi sedekah. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bahkan tasbih, tahmid, dzikir, tahlil itu pun dalam beberapa riwayat disebut juga dengan sedekah. Kemudian ada hal yang hemat saya itu masih kurang dalam pembahasan, yakni masalah wakaf. Nah, wakaf ini pun sejatinya adalah sunnat, tapi ini penting sekali. Dan ini jarang kita ajarkan kepada anak-anak kita di sekolah. Baik di madrasah, di sekolah SD, SMP, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Bahkan perguruan tinggi pun jarang kita. Kecuali yang jurusan zakat dan wakaf yang membahasnya. Padahal di negara-negara Timur Tengah sejak kecil itu diajarkan tentang wakaf itu. Makanya di sana ada namanya menteri perwakafan. Kalau di sini menteri agama. Di sana berkembang sekali wakaf. Kenapa? Karena wakaf ini adalah sedekah jariah. Sedekah jariah ini meskipun orangnya nanti meninggal dunia, tapi amalannya ini, amal jariah ini tetap mengalir pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Makanya idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau mati anak Adam, maka terputus amalnya kecuali hanya 3. Salah satunya adalah shadaqatin jariyah. Sedekah jariah ini juga penting. Ini para pemirsa kaum muslimin dan para guru, dosen, ini perlu kita sosialisasikan. Ini masalah sedekah, masalah wakaf ini. Jangan wakaf itu hanya dalam bidang tajwid saja. Ada namanya wakaf ibtida, wakaf ibtida. Itu wakaf juga, tapi bukan wakaf dalam artian wakaf sedekah jariah ini. Nah,
Jadi wakaf ini, dan ini penting juga kita pelajari. Wakaf itu artinya hartanya ditahan. Jadi ditahan. Dan yang bisa dimanfaatkannya itu adalah hasil daripada penahanan itu. Nah, itu wakaf. Jadi kita hati-hati, wakaf itu tidak boleh digunakan untuk operasional. Tapi harus dijadikan benda atau sesuatu yang bisa bertahan. Makanya al-waqtu itu al-habasu, menahan hartanya. Nah, kita memperhatikan masalah wakaf ini, itu hati-hatilah. Di masjid kita pernah melihat ada yang celengannya itu bertuliskan wakaf. Kalau dia bertuliskan wakaf dalam celengannya itu, maka uang yang ada di dalamnya itu tidak boleh digunakan untuk membayar jasa khatib dan imam. Tapi kalau dia bertuliskan infak, maka dibolehkan oleh pengurus takmir untuk membayar jasa khatib dan imam. Tapi kalau tulisannya wakaf, tidak dibolehkan. Karena harus ditahan itu. Harus dibelikan benda yang tahan lama dan dimanfaatkan oleh jamaah agar ini wakaf mengalir kepada yang menyumbang. Itu namanya wakaf. Nah, disinilah kita perhatikan ada beberapa masjid hati-hati menggunakan istilah wakaf itu. Makanya lebih baik kita menggunakan istilah infak. Infak bisa lebih leluasa kita memanfaatkannya. Tapi kalau wakaf harus dibuatkan untuk bangunan masjid atau memberikan benda-benda yang tahan lama yang bisa dimanfaatkan oleh jamaah. Itu namanya wakaf sampai sehancur-hancurnya dia. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, sekarang kita masuk keutamaan-keutamaannya. Di antara keutamaannya adalah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman terutama di ayat 261, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Jadi satu biji menjadi 700 biji. Bahkan Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan mengganti sesuai dengan kehendaknya. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas rezekinya. Alimun, maha mengetahui niat dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedua, infak sedekah yang kita berikan itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia apalagi di akhirat kelak. Wa ma anfaqtum min syai'in, kata Allah, fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur razikin. Apapun yang kamu infakkan di jalan Allah, maka Allah pasti akan menggantinya. Dan dia Allah maha terbaik memberikan rezeki kepada siapapun juga. Allah zat yang terbaik, yang maha terbaik dalam memberikan rezeki. Kemudian yang berikutnya, keutamaan berikutnya, Allah akan memberikan jalan kemudahan. Dan ini siapapun yang memberi itu, apakah dia kaya ataukah dia miskin,
miskin lebih baik lagi dia. Allah mengatakan dalam surah At-Talaq ayat 7, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Infakkanlah hartamu itu sesuai dengan kemampuanmu sendiri. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Kalau terbatas rezekinya, dia masih golongan 2 umpamanya pegawai negerinya, yang lain sudah pegawai eselon 1 atau 2 atau sudah termasuk golongan 4. Nah, yang golongan 2 ini pun dia memberikan rezeki sesuai dengan yang Allah berikan kepadanya. Apalagi sekarang itu diberikan tunjangan hari raya, THR kepada ASN, Pramubakti juga. Ayo kita berinfak sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan proporsinya. Allah mengatakan tadi, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kemampuannya. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan mengganti kesulitan-kesulitan dengan kemudahan-kemudahan. Tuh, ini sudah janji Allah, orang yang berinfak akan diganti, orang yang berinfak akan diberikan jalan keluar dan akan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang lain dalam hidupnya. Kemudian keutamaan yang lain, sedekah juga mencegah daripada bala bencana. Itu tadi contoh seorang mahasiswi yang terlepas dari kecelakaan bis. Rasul mengatakan, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu akan menghindarkan orang yang bersedekah itu dari bala bencana. Boleh jadi termasuk juga wabah corona ini. Maka banyak-banyak kita bersedekah di saat wabah corona menimpa kita, menimpa daerah kita juga. Kemudian juga tadfa'u maitatussu, terhindar dari kematian yang jelek atau su'ul khotimah. Kemudian yang berikutnya, berinfak setiap pagi, insya Allah akan didoakan oleh malaikat. Bukankah Rasul mengatakan, ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Tidaklah seorang hamba lalu dia pergi bersubuh-subuh melaksanakan salat subuh, illa malakani yanzilan, kecuali 2 malaikat turun. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu di antara keduanya itu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah gantilah orang yang berinfak ini. Wa yaqulul akhar, kemudian malaikat yang satunya kebalikannya justru berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talapan, ya Allah berilah kecelakaan orang yang menahan hartanya. Dia punya harta tapi dia tidak mau berinfak di jalan Allah, beri dia kecelakaan. Coba, ini hadis mengingatkan kita agar mari kita untuk berinfak di jalan Allah, berbagi dengan sesama. Tadi dikatakan wa fi amwalihim haqqun lisa'il wal mahrum. Harta kita tuh ada hak orang lain. Berbagilah dengan sesama. Kemudian orang yang dermawan dekat dengan Allah dan disenangi manusia. As-sakhiyu qaribu minallah, qaribu minal jannah, qaribu minan nas.
Orang yang dermawan, orang yang suka membantu itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia. Sedangkan wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas. Orang yang bakhil, pelit, medit, itu jauh dari Allah, jauh dari surganya, dan juga tidak disenangi oleh manusia. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, dalam saat corona ini, suatu ketika perlu juga kita renungkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, kata Allah, kata Rasulullah, demi Allah, la yu'min, tidak sempurna iman. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali Nabi mengatakan dalam hadis itu. Tidak sempurna imannya, tidak sempurna imannya, tidak sempurna imannya. Siapa itu? Man bata syaba'an wajaruhu ja'iun fi jambihi. Orang yang tidur karena kekenyangan, dia makan yang enak, sementara tetangganya dalam keadaan kelaparan. Ini dikatakan Rasul, tidak sempurna imannya. Oleh karena itulah mari kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala agar kita dibilang oleh Rasulullah sebagai orang yang insya Allah sempurna iman kita. Kaum muslimin, hadirin, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan. Boleh jadi ada pertanyaan di sini. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini ada 3 pertanyaan. Ini tidak tahu siapa orangnya ini, tapi saya sebutkan. Assalamualaikum Ustadz, ulun mau bertanya, kan sekarang banyak orang berbagi sumbangan dalam bentuk sembako, uang dan lain-lain. Setelah itu dipoto. Menurut pian pahalanya berkurang tidak? Karena sama aja dengan riya. Ya, kalau sekarang ini kita tidak mengetahui orang itu riya atau tidak. Jadi kita melihat johirnya saja yang kita lihat. Ya. Jadi nahnu nahkumu bizawahir. Kita itu menghukum yang zahirnya saja. Apalagi musim-musim corona ini banyak yang memerlukan. Wallahu yatawalla bisarair. Allah lah yang mengetahui hatinya, batinnya. Jadi udah serahkan sama Allah. Siapapun yang ingin menyumbang, dia berfoto, yang penting dia mampu membantu orang lain itu. Kita tidak mengetahui riya atau tidaknya seseorang. Nah, kita hanya mengingatkan kalau dia riya, maka jelas berkurang. Nah, kita menghimbau kepada dia untuk membantu yang terpapar dan juga yang terdampak COVID-19 atau corona ini. Jadi silahkan lebih banyaklah kita membantu. Ada yang dipoto, ada yang ini. Ya, sama. Kalau umpamanya kita menyumbang, lalu ditulis nama kita. Kalau motivasi kita ingin mendidik supaya yang lainnya juga ikut, nah itu kan motivasinya bagus jadinya. Tapi kalau motivasinya kita, ini loh saya orang yang suka menyumbang ini. Nah itu juga akan berkurang. Nah kurang bagus lah. Yang jelas niatnya itu kita tidak tahu. Hanya dia dan Allah. Termasuk riya juga. Hanya dia dan Allah. Nahnu nahkumu bizawahir wallahu yatawalla bisarair. Itu aja pegangan kita. Nah, jadi kita minta supaya ini terus, ya banyak yang terdampak ini. Jadi yang mau berfoto, tidak berfoto, yang penting itu sampai kepada
orang-orang yang terdampak ekonominya. Kemudian yang kedua, Assalamualaikum Ustadz. Jika kita menyisihkan uang THR dan dibagikan ke keluarga atau orang tua, termasuk infak atau sedekah? THR dalam bentuk uang, infak. Ya. Jadi infak itu bagus itu. Jadi diberikan kepada keluarga kita. Mungkin ada keluarga kita yang miskin, termasuk juga kepada orang tua kita tadi. Anak kita. Jadi anak kita sampai dapat kita THR, lalu THR itu kita bagi kepada anak kita. Anak kita dapat THR juga dia. THR ya barang kira-kira 2,5%. Kalau dapat kira-kira 500, ya dapat 2 juta umpamanya kan. Nah kira-kira 2,5%-nya berapa itu? 2,5%. Kalau 1 juta 25.000, kalau 2 juta berarti 50.000. 50.000 kita berikan. Ya kalau lebih bagus lagi, katakanlah kita beri umpamanya ya 100.000 gitu. Nah inilah itu infak namanya. Ya infak karena dia memberi dalam bentuk harta. Itu lebih tepatnya infak. Sedekah juga bisa. Sedekah kan luas maknanya. Nah kalau infak itu dalam bentuk uang. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada seorang muslim yang mau mewakafkan tanah untuk pemakaman umum, namun tanahnya bermasalah, menurut Fian tetap diwakafkan atau baiknya diurus dulu? Diurus dulu. Selesaikan dulu. Jangan bermasalah. Nanti bermasalah orang berkelahi kita mewakafkan nanti. Jadi lebih baik diurus dulu. Selesaikan dulu tanah itu sampai clear and clean. Jelas hukumnya, jelas kepemilikannya. Nah lalu kita wakafkan untuk tanah pekuburan. Lalu kemudian itu insya Allah pahalanya besar ini. Dan dia kalau meninggal, insya Allah ini jadi amal jariah, terus mengalir meskipun dia berada di alam kubur nantinya. Nah ini 3 pertanyaan dari penanya. Terima kasih. Ini pertanyaannya bagus-bagus. Dan mari kita akhiri pengajian pada ba'da zuhur siang hari ini, hari yang ke-23 Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.